Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bu Dianing Pravitri yang sudah memberikan tugas ini kepada kami. Saya Reza Muhajir Faiz dan rekan saya Mbak Anis Lailatul Ramadan akan sedikit menyampaikan materi tentang bahasa baku dan non baku. Yang pertama, pengertian kata baku dan non baku. Dan seperti teman-teman sudah lihat atau mungkin sudah dibaca pengertian kata baku di bawah. Pengertian kata baku itu merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Umumnya, kata tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Kadang tidak sadar kita kadang mengobrol bersama teman atau bersama keluarga, itu kadang-kadang kita tidak sengaja mengungkapkan kata yang tidak baku. Seperti contoh aja, kamu sudah sholat belum? Itu sholat, kadang-kadang orang yang belum tahu tulisannya atau belum mengenal sholat atau yang bahkan non muslim kan tulisannya kan sholat, SHOLAT, sholat ada hanya. Kalau ada orang yang belum mengerti itu, mungkin tulisannya itu sholat tanpa H. Itu kan tidak baku. Contoh saja, abjad, seharusnya kan abjad itu pakai D bukan pakai T. Contoh ABCAD, abjad. Atau menurut pengertian dari sumber lain, arti kata baku itu kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan, kata yang benar-benar terjadi sesuai kenyataan tersebut. Pengertian lain dari kata baku itu sebagai kata yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia ini dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD atau tata bahasa baku. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Atau ciri-ciri kata baku itu, pertama, kata baku tidak dapat berubah setiap saat. Kedua, bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Tapi
Tapi kan nggak sengaja, kadang kan kita kan mengungkapkan kata-kata tidak baku tersebut di mulut kita kadang ya. Yang ketiga, tidak terpengaruh bahasa asing. Tidak terpengaruh bahasa daerah, memiliki minimal subjek dan predikat. Penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme, atau pleonasme itu sering disebut lebih dari apa yang diperlukan. Dan kata baku mempunyai arti yang pasti, tidak rancu. Itu pengertian kata baku menurut saya. Yang kedua, kata non baku. Setelah memahami pengertian kata baku, pengertian kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Bahasa tutur itu bahasa lain, mungkin bahasa kayak orang-orang Jawa kan banyak nasi, sego, itu mungkin kayak itu menurut saya. Kalau nggak tahu atau menurut teman-teman, ada berbagai faktor yang mengakibatkan kata-kata tidak baku bisa terucap. Di antaranya, yang menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Kedua, yang menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Inilah yang mengakibatkan kata tidak baku selalu muncul. Yang ketiga, yang menggunakan kata bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa dengan menggunakan kata tidak baku. Terakhir, orang yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Atau orang-orang Jawa ini kebanyakan ya, paling banyak mengucapkan kata tidak baku ya. Atau ciri-cirinya, kata tidak baku itu biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari ya. Menurut saya seperti itu tadi ya, nasi, kalau bahasa Jawa sego, terus ubi, apa itu kok kurang paham, itulah pokoknya. Terus yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya mudah berubah-ubah, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Itu. Untuk jenis kata yang satu ini ternyata bisa muncul karena penggunaan bahasa yang salah dan terus diulang. Beberapa orang tidak dapat membedakan yang mana kata baku dan mana yang tidak baku. Bahkan beberapa orang keliru menganggap kata yang sering dipakai olehnya merupakan kata baku, padahal itu kata tidak baku yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Hal ini dapat menjadi kebiasaan yang buruk jika menggunakan kata-kata secara tidak tepat. Terdapat faktor lain yang dapat memunculkan kata-kata tidak baku, seperti menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dia maksud, menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari penggunaan suatu kata. Itulah yang menyebabkan kata tidak baku selalu ada. Terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa menggunakan kata tidak baku, kemudian terbiasa menggunakan kata tidak baku.
Itu tadi faktor-faktor lain yang dapat memunculkan kata-kata tidak baku ya, itu. Kemudian ciri-cirinya tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya, menggunakan kata-kata, frasa atau bentuk lain yang tidak perlu, dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing, terpengaruh oleh perkembangan zaman, digunakan dalam pembicaraan santai sehari-hari, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginannya. Ejaan yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, bersifat ambigu sehingga kerap terjadi salah penafsiran. Kemudian terakhir, preposisi tidak digunakan dengan tepat. Ya, selanjutnya adalah penggunaan kata baku dan non baku. Untuk kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Umumnya kata tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Kata baku dan kata tidak baku dalam kehidupan kita itu bisa diterapkan di berbagai macam acara, seperti acara-acara yang tidak resmi. Itu contoh kata dari kata tidak baku, seperti percakapan sehari-hari dengan teman. Selain itu, kata tidak baku juga bisa diucapkan suami istri karena mereka sudah saling mengenal, sudah akrab, dan semakin dekat hubungan kekerabatan mereka. Penggunaan kata tidak baku tersebut semakin sering karena lebih santai. Itu kata tidak baku. Sedangkan untuk kata baku itu biasanya pengungkapan kata-katanya yang bersifat resmi, baik dalam satu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Itu biasanya kalau ada kayak materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh para guru, oleh para dosen untuk para guru-guru itu ke muridnya, itu kan biasanya kata-kata yang bersifat resmi. Itu menurut saya. Dan kata baku dan tidak baku ini digunakan dalam kalimat akan disampaikan seseorang sesuai konteksnya. Contoh kalimat kata baku itu, saya mohon izin karena tidak dapat menghadiri rapat. Jika pimpinan berkenan, kehadiran saya akan digantikan karyawan yang lain. Itu contoh kata baku. Pokoknya penggunaannya itu kata baku itu ada di kehidupan kayak yang resmi gitu loh, kayak pengajaran tentang guru ke muridnya. Kayak biasanya anak-anak SD itu biasanya guru-gurunya itu menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Dan kadang kan tidak semua murid dan gurunya kan tidak semua akrab, dan itu harus satu sama lain itu kan mengungkapkan pembicaranya itu dengan kata yang baku karena mereka tidak akrab dan mereka tidak kenal. Dan kebanyakan orang kalau berbicara dengan orang lain kalau nggak kenal kan pasti kan menggunakan bahasa yang sebaik-baiknya atau mungkin dengan kata baku. Itu kayak anak kecil ke orang tua kan, contohnya bahasa krama, bahasa kromo gitu kan,
bahasa resmi, atau kan dia berusaha untuk ngomong dengan bahasa yang baik. Itu merupakan contoh bahasa baku, kata baku. Untuk kata non baku itu kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu ya contoh saja seperti tadi kan, contoh seperti akrab, yang orang yang sudah akrab, contoh aja suami istri, teman, sahabat, keluarga. Itu karena mereka itu sudah saling kenal, sudah saling akrab. Nah kan kalau sudah itu kan mungkin kan mereka kan secara ceplos mengungkapkan kata-kata yang tidak baku, karena mereka sudah anggap dia itu kenal lah, kayak saudara sendiri atau keluarga. Itu kan mereka kan sudah kayak merasa nyaman gitu, merasa komunikasinya nyambung. Terus ya kalau udah itu kan berbicaranya kan kadang kelewatan gitu. Nah pas itu kata non baku, kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, itu sering disebut oleh orang-orang yang udah saling kenal tadi, yang saling udah berbicara terus. Tuh contoh seperti itu cara penggunaannya menurut saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Anis Lailatul Ramadan. Sudah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Mas Reza, bahasa baku dan non baku mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri bahasa baku. 1. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. 3. Pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. 4. Baku adalah bahasa percakapan. 5. Bahasa baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. 6. Bahasa baku tidak terkontaminasi atau tidak rancau. 7. Bahasa baku tidak mengandung arti pleonasme. Yang terakhir, bahasa baku tidak mengandung hiperkorek, atau bisa disimpulkan bahwa bahasa baku ialah bahasa yang digunakan sesuai dengan ajaran bahasa Indonesia yang telah ditentukan, atau sebagai bahasa resmi yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Contohnya, yang seharusnya kata enzim berubah menjadi enzim. Yang kedua, ciri-ciri bahasa non-baku. 1. Biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. 4. Bentuknya mudah berubah-ubah. Yang terakhir, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Bisa disimpulkan bahwa bahasa non-baku ialah bahasa yang digunakan sehari-hari dalam lingkungan hidup. Contohnya seperti malas jadi males. Sekian presentasi dari kita. Kalau kiranya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.